Ayah, tolong kami. Ayah, tolong selamatkan kami. Tenang, ayah pasti akan menyelamatkan kalian. Ygrekin, kutaruh semua hartaku di ronde ini, asalkan kamu menang. Aku akan bebaskan mereka. Lawan masih butuh Aceh Sekop. Bisa jadi straight flush. Asal Aceh Sekop ada di ayah, pasti menang ronde ini. Baik, Zituyu. Tunggu. Aku tahu batasnya. Buka kartunya. Full house. Maaf, kamu kalah. Kalah ya terima. Lepaskan mereka sekarang. Oh ya? Plus mengalahkan Fire. Tuan Jiang menang. Kamu kurang ganti kartuku. Ayah. Lu Chong, APA Malmu? Maaf Tuan, hanya jika kamu mati, Tuan Jiang bisa aman. Posisi Raja Judi. So mereka berdua, lelaki dibunuh, perempuan, hadiahkan untuk kalian. Jangan mendekat. Dasar kepala, berani melawan? Kakak, Ya Hao. Dik cantik, jangan buru-buru. Kami punya belasan orang. Pilan-pilan kami layani. Ye Hao harus bertahan. Balas dendam untuk keluarga Ye. tolong. Cat. Dulu kalau bukan paman Wang. Masih anak-anak. Ayah, Kak. Aku pasti akan balas dendam untuk kalian. 10 tahun teknik judi keluarga Ye sudah sempurna. Sudah waktunya berpamitan pada paman Wang. Lipas, lepaskan. Aku tak bisa melepas. Maukah kalian ganti taruhan lain? Kamu tak sanggup melakukannya, kami bantu saja. Aku tak bisa melepas. Boleh aku ganti Kak Rong melepas? Siapa kamu? Kenapa kamu keluar? Aku cari paman Wang. Kamu itu, ayah Wang Rong 10 tahun lalu, yang dipungut di luar itu? Boleh, mau jadi pahlawannya? Main dengan kami. Menang kami yang lepas. Kalah, kamu lari telanjang. Barony Tak. Aku sarankan, jangan main denganku. Aku putra Raja Judi. Profesional. Kamu? Putra Raja Judi? Wang Rong. Adikmu ini masih ngantuk ya? Jangan asal bicara. Dia bukan adikku. Ya Hao. Bisa tidak kamu jangan sombong di luar? Memalukan. Cukup omong kosong. Main atau tidak? Kenapa tidak? Kelu aga Ye. Rahasia teknik judi kami? Teknik mengelabui langit untuk mengganti kenyataan. Lanjutkan mengocok. Aku jadi tuan tanah. Kartu bagus ada di kita. Masih perlu dilanjutkan? Ayah, menurutku, mending lari telanjang aja. Ya Hao. Kok begini kartunya? Santai dong Kak Rong. Siapa bilang kartu bagus pasti menang? Mainkan kartumu, tuan tanah. Sejajar. Ada yang bisa? Nggak bisa. Pasawat. Tinggal 2 kartu nih. Kenapa nih? Tolong diatur dong. Aku juga nggak bisa. Putusin dong. Aku yang bagi kartu. Mana mungkin kalian menang? Nggak ada ya? Double 3. Kita menang. Nggak asik mainnya. Kalian berdua, sepit lipas, cepetan, kita menang. Tadi kenapa? Nggak biarin mereka lepas? Nggak perlu kan, Kak Rong? Yang penting kamu baik-baik. Soal, kamu tadi ngecup aku. Jenggen kamu kira, aku suka sama kamu? Dasar, si pengangguran, numpang di rumahku, mimpi siang bolong. Rupanya dia anggap aku seperti ini. Lumayan. Sekarang aku bisa pergi tanpa beban. Wang Rong. Rong ada masalah. Ayahmu kena musibah. APA. Ini sisa uang kita. Wang Rong hadang judi. Di tempat kami, 2 juta. Malam ini batas waktu. Segini doang, nasi ke pengemis. Apaan sih? Bos, itu dia. Ronger, lari. Ayah, tolong, Yi Hao selamatkan aku. Ronger, silakan. Lebih dari 2 juta. Gimana mau bayar? Cuma 2 juta. Aku yang urus.
Hutang gak dibayar. Berdasar peraturan. Potong tangan. Kek Fafa, Jangan, jangan potong tangan. Tangkap saja ayahku. Organnya lebih berharga. Tangkap dia ya. Bagus. Aku suka anak. Berbakti sepertimu. Bawa Kellier. Layani tamu. Jangan. Tunggu. Kak haha ya, hutangnya aku yang bayar. Ya Hao, bukannya kamu suka aku, bayar hutangku. Aku mau sama kamu. Tenang Kak Rong, pasti aku selamatkan kamu. Mau bayar? Boleh kasih uangnya. Bos, jangan tertipu. Tabungnya cuma berisi 200 rupiah. Berkali-kali bohong ya. Aku nggak bohong. Kan belum, lewat jam 12? Maksudmu, cuma modal 200. Dalam setengah jam, bisa jadi 2 juta? Ya. Aku akan menang. Di Casino mau. Untuk bayar hutang. Yihao dasar lelaki brengsek. Sudah kuduga, mengandalkanmu percuma. Cuma bisa omong kosong. Kak Rong, percayalah padaku. Oh, berani judi kau. Aku kasih kesempatan. Kalau sebelum jam 12, gak bisa dapat 2 juta. Aku ambil tangan. Bahkan nyawa bisa kau ambil. Baik. Lihat kepercayaan dirimu. Aku kasih kesempatan. Ini kesempatan. Malay. Taruhan ditutup. Dasar anak kecil. Berani tear double 2. Ye Hao, bisa apa tidak? Taruh 100x lipat. Coba saja. Aku keturunannya. Latihan sejak usia 3 tahun. Tak pernah salah. Malam ini, nyawamu jadi milik. Benarkah? Buka. Cepat buka, jangan bengong. Kami menang. Gek kakak, dia jago sekali. Kalau begini, utang lunas semua. Makan tai, kau. Kau kekep habit. Berani lawan aku. Ya Hao, haha girl Ali judi, selalu menang judi. Kau bisa? Selalu menang. Dia belum lawan aku. Sinting, pair 20 RB D double 2. Kalau kali ini menang, langsung jadi 2 juta. Tunggu, Kak Rong yang buka. Tidak percaya aku? Ya. Jerican Lisik haha go. Sudah kudengar. Kau saja. Ya Hao, yakin aku yang buka? Buka saja jangan takut. Kau kainat. Mengapa? Ye Hao, jangan salahkan aku. Haha gejanji padaku kalau aku mau bantu. Diarkan perkenalkan Biaogo. Biaogo bisa hubungi keluarga Jiang di Haicheng. Kau membantuku, mati pun berarti. Wang Rong, aku datang menyelamatkan. Terus kenapa? Siapa suruh ikut campur? Waktunya memotong tanganmu. Tunggu dulu. Ada APA? Takut? Oka, sejauh di hadapanku. Minta ampun padaku. Ikut aku. Aku lepaskan kau. Bagaimana? Ikut kau tidak layak. Kau memang berbakat, tapi fokusmu cuma di meja judi. Tidak punya strategi di luar meja judi. Paling-paling cuma penjudi. Bukan penipu. Ya Hao, terdelekak haha. Yang paling kubenci seumur hidupku adalah orang sepertimu dan pengkhianat. Aku cuma kalah di ronde ini. Yuanka. Siapa bilang aku tak bisa bayar? Hamana Wong. 3 juta ada di sini. Kok bisa punya uang sebanyak ini? Ya, kenapa aku punya anak sepertimu? Anak perempuan seperti ini. Datang sendiri? Apa kau pikir aku bodoh? Itu hanya tipuan. Aku keturunan langsung keluarga Ye. Dari umur 3 dengar dadu di pantai. Tidak pernah salah sekali pan. Paman Wong Pong 3 angka 6. 3 juta. Aku menang. Haha, Kak. Setuju kalah, harus terima. Sebelum jam 12, aku lunasi 2 juta. Untuk dia. Jangan halangi aku cari Kak Biao. Terserah. Ya Hao, pernah dengar namanya? Lapor,
Nona, di Haicheng. Tidak ada orang bernama itu. Coba katakan, jika dia lawan Liu Qiang berjudi, bagaimana jadinya? Ini, Liu Qiang orang kepercayaan mantan Raja Judi. Trikartunya sangat hebat. Tenejia yang menang. Benarkah? Kurasa belum tentu. Ikuti dan lihat saja. 10 tahun. Saka wanita, ini diam-diam. Bodohnya aku. Pria tampan, main sebentar, tebak benar, menang. Sampah seperti ini, mau tipu aku dengan kecepatan tangan? Tidak tertarik. Istriku dirawat di rumah sakit. Tolong pinjami aku uang. Kakek butuh uang? YK. Main saja. Siapa tahu bisa dapat uang lagi. Judy? Tebak raja, itu menang. Berapapun taruhanmu, aku bayar. Bagaimana? Oke. Ayo tebak raja. Berapa taruhan? Segitu dibayar. Mulai lagi dengan ini. Mau keluarkan uang orang, semuanya, harus biarkan dia menang dulu. Begitu harapan diperbesar, meski nanti kalah, akan carry Kara, untuk menang lagi. Banyak keluarga hancur karena ini, sampai kehilangan segalanya. Kakek, hoki sekali. Seperti Raja Judi. Coba taruhan lebih banyak lagi. Lagi. Pasang, kakek. Berapapun pasang, segitu menang. Pas en série bu. Hebat, kakek. Hoki sekali ya. Sudahlah, melihat kakek untuk biaya berobat, aku awasi saja. Ini uang kemenanganmu. Sudah, kakek. Hoki sekali. Pergi saja. Aku mau lagi. Mau lagi. Tidak, tidak, tidak. Pergi, pergi, pergi. Ada uang untuk istri berobat. Terakhir. Terakhir. Ayo, duduk. Terakhir. Ayo, pasang. Gawat, dia ganti kartu. Kartu yang mana? Baik, aku pasang semua. Tunggu sebentar. Kamu siapa? Jangan halangi aku. Kakek, mereka curang. Menunggu kakek kasih uang saja. Dari mana jalan ini? Cari mati. Pergi sana. Nona, tidak benar. Aku menang terus. Dia sengaja saja. Tidak percaya, lihat saja. Gadis ini jeli. Ali. Kenapa jadi begini? Camus. Perkaya sekarang? Mencari mati saja. Ada APA? Tidak apa-apa, kamu duluan. Aku tidak mau meninggalkanmu sendirian. Wanita cantik ini lumayan baik, tapi sekarang bukan waktunya untuk menjadi pahlawan. Mau kabur setelah memotong jalanku? Akan kubunuh. Sial, balas dendam belum selesai, malah akan mati duluan. Cantik, cantik, sakit, sakit. Kau sangat hebat, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Aku juga tidak menyuruhmu. Terima kasih banyak. Sekarang bagaimana? Kakek, 10 kali berjudi, 9 kalah. Kalaupun kau menang sedikit, bandar akan menguras habis uangmu. Jangan berjudi lagi. Baik. Pergi ke rumah sakit dulu. Obati dulu pantatmu itu. Terima kasih Toddy. Sudah melindungiku dari pisau. Tidak kesangka kalau sedikit meleset. Kau akan. Tidak apa-apa, luka kecil. Oh ya, perkenalkan diriku. Aku dari kasino keluarga Shen. Shen Qian. Kasino keluarga Shen? Ya. Kasino keluarga Shen menyinggung keluarga Jiang. Keluarga Jiang mengancam, ingin berjudi dengan kami. Kenapa kau member The Hoku ini? Dari pihak keluarga Jiang, yang dikirim adalah Liu Qiang. Keahliannya dalam berjudi curang. Berasal dari mantan Raja Judi. Di keluarga Shen, tidak ada yang bisa berjudi dengannya. Tadi aku melihat permainan judimu. Jadi, kau ingin aku membantumu? ya, asalkan kau bersedia membantu. Keluarga Shen pasti tidak akan merugikanmu. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Kau. Tidak perlu. Aku akan membantumu. Kapan? 3 hari lagi. Tapi keluarga Jiang meminta orang dari keluarga Shen yang harus berjudi. Jadi, bisakah kau menyamar menjadi penggul keluarga Shen untuk berjudi? Tidak masalah. Kalau begitu, aku antar kau pulang. Terima kasih banyak, Nona Shen. Paman Wang. Xiao, paman minta maaf padamu. Paman, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun, duduk dulu. Duduk dan bicara, oke? Xiao, semua ini salah paman. Tidak bisa mendidik Rong Er dengan baik. Kau membantunya. Dia malah membantu orang lama selakemu. Lalu, kemana dia sekarang? Mencari yang namanya saudara Biao.
Aku anggap saja tidak punya anak perempuan ini. Sudahlah, Anda lihat, aku baik-baik saja kan? Jika terjadi sesuatu padamu hari ini, bagaimana aku bisa memaafkan diri pada ayahmu yang sudah meninggal? Dulu, aku tidak sempat menyelamatkan ayah. Hari ini hampir mencelakaimu lagi. Jangan bilang begitu. Dulu, jika bukan karena Anda, aku bahkan tidak bisa bertahan hidup. Semua ini tanggung jawab Liu Qiang dan Hyarga Zhang. Aku datang untuk berpamitan. Aku harus membalas dendam. Memiliki nama baik keluarga Iku. Baik, Xiao, Beratiatila di luar. Keluarga Jiang dan Liu Qiang, juga orang yang sering mengikuti Tuan Zhan, Roberto Pengitu. Anda tenang saja. Apa yang mereka dapatkan dengan menginjak keluarga Ye? Hastiakan. Kubuat mereka mengembalikan semuanya. Selamat datang. Ya Hao, ini kau. Kenal dari mana? Dia, itu si miskin yang tinggal di rumah kita, sudah 10 tahun. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ayahku menyukai dia dan ingin menjodohkan kami berdua. Jadi, ini kau rupanya. Ambil ini. Tip, anggap saja ini ucapan terima kasih dariku. Maaf, pinggangku sakit. Kenapa kau mendekatinya hanya karena dia sudah tua dan pinggangnya sakit? Kau, Anak kecil, apa yang kau katakan? Berani taruhan? Hanya dengan satu kata, kau tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan 3,000 yuan. Sudahlah, hari ini adalah pertaruhan dengan Liu Qiang. Lebih baik menghindari masalah. Kau menyukainya, kan? Kukatakan padamu. Aku dan dia sudah mencoba semua posisi. apa yang kau bicarakan? Ambil uang ini, pergi dan cari wanita yang lebih tua. Kak Bayao. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Nona Shan, Kau tidak apa-apa? Nona Shan, Anda salah paham. Pria ini tidak menghormatiku. Jadi, aku memberinya pelajaran. Ye Hao adalah tamuku terhormat. Kalian berdua ini siapa? Bawa mereka pergi. Usir mereka berdua. Jangan biarkan mereka masuk. Ayo pergi. Silakan. Wanita Jawa, aku pasti akan membalasmu. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang. Aku tidak bisa masuk kasino keluarga Shen. Zampa, apa yang terjadi? Ini karena Nona Shen. Dia memukuliku demi seorang satpam. Bukankah dia membuatmu menjadi zonzi? Qiang, sepertinya selama ini aku terlalu baik padamu. Liu De Biao, bawa orang den. Temukan cara untuk memutus rantai keuangan keluarga Shen. Tentu, tidak masalah. Serangan ganda. Kali ini dia harus menikah. Ayo pergi. Mari kita pria yang berani merebut wanitaku. Maaf, ini semua karena Akha dihina oleh bajingan itu. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Kenapa kau juga datang? Tuan Muda Jiang. Dia adalah keturunan orang tua dari keluarga Jiang. Aku datang untuk mendukungmu. Qiang, keluarga Jiang dan Shen kita. Kenapa harus bersikap kaku seperti ini? Selama kau menikah denganku, aku akan segera membebaskan Liu Qiang. Tidak perlu. Pertaruhan hari ini, dia pasti akan menang. Kau pikir kau siapa? Mencari mati. Tuan Muda Jiang, apa yang sebenarnya kau inginkan? APA, Shen Qiang, siapa yang tidak tahu? Kau adalah wanitaku, satpam kecil sepertimu tidak pantas. Kenapa? Kau mau uang, kan? Apakah ini cukup? Cepat pergi. Uang sebanyak sebaiknya Tuan Muda Jiang simpan sendiri, agar tidak kehabisan uang untuk mengisi bensin mobil. Satpam kecil, kau sangat sombong. Ya, pukuli dia. Tuan Muda Jiang, bagaimanapun, ini ada wilayah keluarga Shen. Aku menyarankanmu untuk menahan diri. Baik, Shen Qiang. Hari ini, aku takkan biarkan keluarga Shen kalah segalanya. Aku akan ganti nama jika kalah. Apa yang kalian tunggu? Mundur. Dia memaksamu menikah dengannya? Ya, sejujurnya, kasino keluarga Shen kali ini adalah musibah yang tak terduga. Tak Kizengka. Sudah 10 tahun berlalu, keluarga Jiang masih saja tidak bisa diandalkan. Tenang saja, kali ini, aku pasti akan membantu mengalahkannya. Terima kasih Yi Hao. Jangan panggil aku Nona Shen lagi, panggil saja Qian. Baik. Nona Shen. Qian.
Paman kedua. Chen Chen, paman kedua benar-benar tidak berguna. Tidak sengaja jatuh. Perangkap keluarga Jiang. Aku harus menyusahkan. Bantu aku menyelesaikan masalah ini. Di mana paman kedua? Anda sudah sakit sejak kecil. Sesuatu terjadi. Bagaimana saya tidak bisa datang? Selain itu, mereka datang padaku. Pertahanan tak terkalahkan. Keluarga Shen sebenarnya mengirim seorang wanita untuk bertarung. Juan, aku minta maaf. Lu Qiao. Tidak bisa memikirkannya. Kita bertemu lagi. Lu Chong, kau tidak main-main. Kurang omong kosong. Saya ingin memenangkan uang untuk menemukan seorang wanita. Banyak orang. Kalau tidak, goreng saja bunga emas. Kartu hold dari 100.000 per orang. Tidak tertutup. Perampokan. Semua orang di sini adalah senior. Junior akan duduk dulu. Chen Chen, aku bukan senior Anda. Wanita itu didahulukan. Jiang Shao seharusnya tidak. Ambil desa bersama. Gares. Aku tidak akan merampokmu. Aku ingin kau yakin. Jadilah wanita saya. Rp1.000.000. Yari Yan Luo. Ini cara ia mengubah kartu. Ayah, dia benar-benar pengkhianat, menggali jantung dan paru-paru. Bahkan ini, semua sudah mengajarinya. 1 juta apa itu? Kartu Anda cemberut. Untuk melanjutkan, tentu saja harus digandakan. Baik. Semua orang sangat tertarik. Aku juga. Saya mengirim kartu longgar untuk diri saya sendiri. Untuk paman kedua, kirim Leopard. Aku juga. Macan tutul 6 besar. Tapi nama keluarga Jiang, kemungkinan macan tutul K, seharusnya juga tidak kecil. Jenderal Shen, pakaian kotor, ambil foto. Liu Qiang mengganti kartu, sulit untuk menang. Nona Shen, bukankah seharusnya kau takut atau mengatakan, apakah Anda berbicara dengan keluarga Shen? Melihat penjaga keamanan kecil mengangguk. Aku akan takut padamu. Apa yang harus dilakukan? Ini tidak bisa kehilangan keluarga Shen. Tidak bisa kalah. Itu juga cara. Hammond Shen, satu lagi. Masih harus bermain game ini. Apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar. Apa yang kau katakan? Paman kedua dan mereka, dari kelompok. Bagaimana bisa kemana-mana? Semua pengkhianat benar-benar buruk. Ada kartu di sini. Kau baru saja memainkannya. Zhang Shao, ribuan orang di hati. Bagaimana kabarmu? Bingung. Ribuan tangan cincang. Shen Ygreke, kau baru saja mengakuinya. Uang ini hari ini. Kami tertawa. Ini, karena ini adalah situs keluarga Shen. Kau punya 1000 lagi. Apa yang harus dilakukan? Berikan penjelasan. Paman kedua. Mengapa? Chen Chen, sakit yang paling menyakitkan. Itu kau. Tanpa diduga, Anda mewarisi keluarga Shen. Posisi pemilik rumah akan melakukan hal seperti itu. Hari ini saya Shen Er. Aku tidak bisa. Anda mematahkan jari Anda sendiri. Kalau tidak, jangan paksa aku. Jen Gantikat, ada aku. Kau ada di sini. Anda seorang penjaga keamanan. Apa yang bisa kamu lakukan? Chen Chen, saat kritis, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Beberapa dari kalian bersatu bersama Dan Barrack dan aku. Tak tahu malu. Chen Chen, Anda seorang wanita, tidak mampu menanggung beban keluarga Shen. Selama kamu keluar dari keluarga Shen, menikahlah denganku. Aku akan membiarkanmu pergi. Semua orang mengatakan. Jiang Shao masih memiliki keberanian. Aku akan melayani Liu Qiang. Kalian anak muda. Aku tidak punya pendapat. Bagaimana dengan anak kedua Shen? Apalagi yang bisa saya katakan? Karena Jiang Shao menjamin Anda. Aku melihat kalian berdua. Bagaimana dengan itu? Shen Er. Aku harus memanggil paman kedua selama bertahun-tahun. Kau berkolusi dengan orang luar. Berikan dia set. 1 keamanan. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Berbaur dengan kita. Jiang Shen. Di mana? Berikan dia padaku. Saya melihat siapa yang berani. Mundur.
Percaya atau tidak, aku. Tentu saja. Maaf, aku takut kau tidak bisa. Karena, sudah berjanji untuk menikah denganku. Aku setengah keluarga Shen. APA? Apa yang dia katakan itu benar? Benar. Karena kau juga suka, berani bertaruh pada Kualifikasi apa yang Anda miliki? tidak mau bertaruh. Anda dapat menemukan seseorang. Selama aku menang, saya memberikan kontrak pernikahan kepada Jiang Shao mulai sekarang. Tapi jika aku menang, biarkan saja. Jangan ganggu dia lagi. Shen Ye. Itu juga maksudmu. Ya. Aku akan menikah. Jika Anda menyesalinya lagi, Aku bersedia bertaruh semua properti saya. Jika aku kalah, biarkan tangan Anda patah. perjalanan Liu Qiang. Anda bermain dengan mereka. Anak laki-laki, ku tahu siapa. Saya Pa. Anjing yang baik. Apa yang kau katakan? Itu salah? Atau kau punya dua hati untuk keluarga Jiang. Juga benar, mengkhianati hal seperti ini. Ini bukan pertama kalinya kau. Aku tidak punya. Zhang Shao, aku tidak punya hati. Oke. Aku memenangkan anak ini. Anak laki-laki, hari ini aku akan membiarkanmu menumbuhkan mata. Oh. Seberapa kuat saya? Itu hanya gertakan. Tunggu sebentar. Saya ingin menambahkan. Apa yang harus ditambahkan? Jika Anda kalah, satu tangan patah. Anak laki-laki, ini kamu, menyinggung akhirku. Tidak bisa, baru saja tidak mengatakan. Untuk mematahkan salah satu tangannya. Bagaimana? Keamanan kecil kita tidak berani. Apakah kamu bertaruh? Jangan bertaruh. Baik. Aku bertaruh. Kartu potong. Bodoh. Kau tertipu. Anda mengambilnya. Sekop dengan 10 jeki. Benar. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini menempatkan saya di desa. Aku ingin kau. Kartu yang sama. Anak laki-laki. Jika bisa mendapatkan kartu seperti itu, bahkan jika Anda menang. Oak. Ini adalah apa yang Anda katakan. Anak laki-laki, saya ingin mengatakan, kartu saya, itu sekop 10 jeki. Oke, kalau begitu kamu berbalik. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua. Terlihat bagus. Ini. Bagaimana mungkin? Liu Qiang. Apa yang terjadi padamu? Ini tidak akan pernah. Yan Luo satu jari, tidak akan pernah salah. Yari Yan Luo. Kau hanya kung fu. Tidak sampai di rumah. Anda, siapaku? Siapa aku? Kau tidak pantas tahu. Bayangkan. Apa yang kau lakukan padanya? Tidak ada. Hanya memilih tendonnya. Biarkan dia hidup. Tidak bisa lagi. Beranin Yak. Bukankah itu perjudian? Jiang Shao tidak bisa kehilangan. Shen Ye. Jangan malu. Jiang Shao, kasino keluarga Shen saya. Pukul tunanganku. Anda menunggu saya. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut. Tolong, aku ingin kau. Liu de Biao telah melakukannya. Saya ingin melihat rantai modal rusak. Apalagi yang bisa dilakukan keluarga Shen. Tidak jauh. Jiang Shao Jiang Shao Jiang. Hit up. Ramp, ramp. Baru saja berteriak. Saat ribuan. Mengapa tidak mengatakan hidup? Chen Chen. Saya juga, oleh Jiang Shao. Paksa kau mengampuni aku. Tapi aku melihat kau tumbuh dewasa. Paman kedua. Aku memaafkanku. Aku akan menjagamu. Posisi pemilik rumah ini. Tidak berani. Pisau di belakang. Tidak berani. Berani makan di dalam dan di luar. Saya tidak berani. Saya benar-benar tidak berani. Biarkan dia pergi. APA. Aku bilang biarkan dia pergi. Paman pergi ke Australia. Jangan kembali. Bagus, bagus. Baik, 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 baik. Jadi kau biarkan dia pergi. Dasar saya tidak stabil. Paman San sudah berada di belakang. Membuat saya tersandung. Kau tekat. Paman kedua tidak setuju. Tapi dia. Yakinlah, aku akan merilis pesan. Ini paman kedua malam ini. Dengan kita di dalam dan di luar. Untuk keluarga Fujian. Jadi keluarga Jiang tidak akan lepaskan pamanmu. Bisa membunuh dengan pisau. Lepakan saja. Ya hao. Saya pakau. Apa maksudmu? Yari Melt Luchong. Bagaimana kau tahu? Apa hubunganmu dengan keluarga Jiang sebenarnya? Keluarga Jiang musuh bebuyutanku. Sebenarnya. Aku adalah Raja Judi. Keluarga Yi generasi ini.
Sudahlah. Tak perlu jelaskan kalau tak mau. Keluarga Ye sudah punah. Mana mungkin ada penerus? Dasar pembohong. Ini keterlaluan. Dibilang tak percaya juga. Tapi tetap terima kasih. Mulai sekarang kau tak perlu berpura-pura jadi satpam. Baik, aku pergi dulu. Tunggu. Bukannya kau mau jadi tunanganku, sekarang mau ingkar? Itu kan hanya keadaan darurat. Jangan-jangan. Maksudmu? 2 minggu lagi, keluarga Jiang akan adakan Perang Raja Judi. Untuk ulang tahun ke-70 Pak Jiang, keluarga Shen harus hadir. Nanti, maukah kau hadir sebagai tunanganku? Untuk temani aku bertaruh? Perang Raja Judi. Saatnya kalahkan keluarga Jiang di depan semua orang. Ungkap kebenaran masa lalu. Itu ide bagus. CAPI. Kau yakin, kalau aku ikut bertaruh, pertunangan kita akan resmi terjadi? Kenapa? Kau tak mau menikahiku? Bukan begitu. Punya istri cantik. Siapa yang tak mau? Nona, ada masalah. Kasino bawah ada masalah. Ada apa di kasino? Ada tamu yang menang banyak. Kas kita sampai. Pengawas kasinonya mana? Yang biasanya tengkap panapu. Ditarik semua oleh paman kedua. Ayo kita periksa. Aigreko. Kakak Biao, ayo gertak. Gertak, Kakak Biao jagoan. bagi kartu. Sembilan. Buka. Ganti rugi. Ganti rugi. Nona, inilah orangnya. Mengerti. Kakak Biao memang jago. Oh, kalian lagi. Daza, satpam pengecut. Nona Shen juga datang. APA lagi ini? Mau usir aku lagi dari sini? Boleh saya. Tukar semua kemenanganku. Habis itu aku pergi. Kakak Biao, kau sudah menang hampir 50 juta. Mana berani mereka menggesermu? Mungkin mereka datang untuk minta maaf. Kakak Biao, ini perempuan itu yang hancurkan markasku. Hari ini kau harus balas dendam. Mari kita selesaikan. Semua urusan hari ini. Betul. Ya Hao, berdasar jasamu menyelamatkanku. Kalau tidak, bersujudlah. Minta maaf pada kakak Biao. Aku akan minta dia memaafkanmu. Bagaimana? Dasar penipu. Berani-beraninya sombong. Apa katamu? Siapa yang nipu? Jelaskan sekarang. Kakak Biao, Nona Shen kami jago bertarung. Bicaralah. Kau sengaja menyuruh orang memanggilku ke sini. Apa tujuanmu sebenarnya? Nona Shen memang pintar. Aku juga bisa mengembalikan chip kepada kalian. Tapi Apa? Tapi kita harus bertaruh. Taruhan dengan aku? 50 juta chip, taruhan apa? Taruhan 1 bulan dengan Nona Shen. Tuan Jiang yang sangat menyukai wanita ini. Jika aku bisa menidurinya. di Kasur Tuan Jiang. Bukankah itu? Taruhan 1 bulan? Benar. Nona Shen. Jika aku menang, kau temani Tuan Jiang sebulan. Jika aku kalah, 50 juta ini akan dikembalikan. Dasar, Nona Shen. Takut taruhan? Langsung nyerah. Cian. Ada APA. Aku yang akan bertaruh. Apa maksudmu? Kasinomu cuma punya satpam untuk bertaruh. Aku bukan satpam. Aku tunangan kian-kian. Tunangan? Sadar Biao. Ini dia si anak ini. Waktu itu pantatnya. Hidupkan pisau. Oke, mengambil 1 bulan. Dari tunanganmu, lebih seru. Baik, suruh dia bertaruh denganmu. Bicaralah. Taruhan apa? Sederhana. Main Legiu. Saudara Biao, apa itu lajiu? Layu itu, tiap orang dapat 3 kartu. Jumlahkan angkanya, bandingkan total poin. As nilainya 1. 10 J, Q, K. Nilainya 0. Bagi kartu. Ayo. Nona, Tuan Ye bisa menang jika dia kalah. Nona akan. Tenang, aku percaya dia. Q, K. Dia sial banget. Kombinasi terlemah di lajiu. Nona Shen. Kami menang ronde ini. Bagaimana? Perlu kita lihat kartu kami? Tentu saja. Bagaimana jika dapat 3-0? Kau hila, akan kutunjukkan. Astaga. to 10k. Sama dengan mereka. Totalnya juga 0. Sialan, dasar pembawa sial. Saudara Biao. 3 kartu itu, bukankah sama nilainya? Menurut aturan Paigo, nilai sama, bandar menang. Bandar menang. Kalian kalah. Tunggu.
Aku ingin rematch dengan kalian. Kau bilang kalau kalah, harus kembalikan 50 juta chip. Untuk hemat, kita perlu terahan baru. Hei anak muda, Kau suka wanita ini ya? aku tantangmu bertaruh. Jika kau menang, Dia jadi milikmu. Jika kau kalah, potong kedua tanganmu. Aku tidak bisa, saudara Biao, aku. Saudara Biao sedang bicara. Jangan ikut campur. Baiklah. Boleh bertaruh untuknya. Nona, ini. Biarkan dia bertaruh. Untuk apa kau ikut campur? Baik. oke. Langsung setuju. Taruhan ini kurang seru. Soal wanita ini, aku tidak tertarik. Saya mau menaikkan taruhan. Nambah APA? Aku akan pakai 50 juta. Yang baru menang tadi. Bertaruh semua harta kamu. Bernie? Kak Biao, udah deh. Dia jago main ini. Jangan terusin. Takut? Kalau takut, bawa kabar. Bocah-bocahmu ini. Gak punya uang main judi? Aku terima. Teknik potong kartu 3 gaya keluarga Jiang. Rupanya ada kaitan dengan keluarga Jiang. Bandar buka kartu. 9J2, 1 poin. Pemain buka kartu. Kartu pertama King, 0 poin. 3 sisi. 3 sisi. 3 sisi. Non. 3 sisi itu apa? Sisi maksudnya 678. 3 sisi. 3 sisi. 3 sisi. Kartu kedua pemain 6 poin. Sekarang Liu Debiao, 2 kartu total 6. Yihao Kumasaru. Secara probabilitas, kesempatan menang Liu besar. Kartu ketiga asal, bukan 4 atau 5, dia pasti menang. Tidak ada sisi. Tidak ada sisi. Gak ada sisi? Kartu tanpa sisi A23. Kalau 6 disebut lipan. Kalau dapat ini, dia dijamin menang. Tidak ada sisi. Tidak ada sisi. Udah jangan lama-lama. Aku kasih tahu. Kartu terakhir. 4. Yihao Ngakolo, Kak Biao tak pernah kalah. Tadi cuma kebetulan. Trik tipuan resemu. Gak ada artinya. Di hadapannya, cuma sampah. Iya kan, Biao? 4-0, mengalahkannya tipis. Bandar menang tipis. Yehao, kamu luar biasa. Malu ya? Istriku lucu banget. Gak mungkin, Kak Biao mana mungkin kalah? Ini semua salah si pembawa sial yang ngintip mulu. Kalah ya terima. Mukul cewek bukan laki-laki. Pamanhu. Mulai sekarang di semua toko shop. Pang tulisan di pintu. Anjing dan Liu Debiao dilarang masuk. Cian. Ini salahmu. Anjing kecil tak bersalah. Kenapa disemain? Harusnya tulis. Bangsat Liu Debiao dilarang masuk. Benar juga. Dengarkan, Pamanhu. Siap. Kalian, minggir. Tunggu dulu. Campbellian 250. Pulang naik taksi. Tunggu aja. Akan ku balas dendam. Tunggu aku yang akan. Jironga, ayo pulang. Paman Wang sedang menunggumu di rumah. Pulang apa? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, Abang Bill takkan marah padaku. Jironge, panggilannya mesra sekali ya. Jangan salah sangka. Aku dan dia sudah tidak hubungan APA lagi. Baiklah. Aku percaya kak kali ini. Cuan muda. Apa tadi? Melakukan kecurangan? Benar. 2 putaran kartu sial tadi sengaja kubagikan. Di putaran kedua, dia memotong kartu ala keluarga Jiang hingga 6-7 kali. Dia kira dengan kartu terkecil bisa mengalahkanku. Ali kekirangan tingkat tinggi. Kecepatannya bisa membuat kamera pengawas tak menangkap gerakannya. Tak kusangka tuanmu punya kemampuan seperti ini. TAPI Yahao, kau benar-benar sudah menghina orang ini. Mereka takkan tinggal diam. Justru itu yang kumau. Dia takkan berhenti. Aku akan giring keluarga Jiang dan semua kekuatannya untuk ditumpas habis. Santai saja menghina mereka. Mereka tak bisa apa-apakan aku. Aku antar kau pulang dulu. Kemasi barangmu. Kau pindah ke keluarga Shen. Tinggal bersamaku. Pindah ke keluarga Shen? Ayah, kau sekarang tunanganku. Tak tinggal di sini mau di mana? Lepaskan penderima. Langsung saja beli baru. Beli yang paling bagus. Pamanhu, antar dia. Baik.
Astaga. Rupanya jadi gigolo sugar mama. Ternyata begini rasanya. Asik. Abang Biao. Orang ini jagoan sejati. Harus bagaimana kita? Uang kita habis. Mau kabur begitu saja? Tak mungkin. Panggil semua anakku, berani menang dariku. Akan kubuat dia cacat seumur hidup. Kakek harus membelaku. Tendon Lu Chong. Siapa yang putuskan? Shen Qian, lelaki yang direkrutnya. Dulu penjaga keamanan. Penjaga bisa trik judi? Aku. Jangan-jangan dari keluarga Wu Beijing? Keluarga Wu juga datang. Mereka ikut serta dalam pertarungan Raja Judi. Keluarga kita, nanti, Akan kuwariskan gelar. Raja Judi et Champ Australia, padamu. Tak peduli dari mana penjaga ini datang. Aku takkan izinkan. Ada halangan apapun. Pergila. Mengerti? Tuan Y. Malnya sudah sampai. Silakan berbelanja. Akan kami antar pulang. Baik, terima kasih. Aku beli baju dulu. Soalnya sekarang, Tuninggan Qian. Jangan sampai mempermalukannya. Abang Biao, dia sendirian. Gazak Jia. Gazak. Serpu, tengkap, hidap. Yihao. Hari ini ke Tamet. Lagi-lagi. Big G bawa pengawal sekarang. Gak masalah, mereka sedikit. Rupanya dia sudah siap. Serang, lupa perintahku, untuk kalian. Gap, tengkap, hidap. Nyaris kena serangan jantung. Kalian lanjutkan saja. Gua mau beli baju dulu. Biauge, dia kabur. Gak malu-maluin, kami tutup. Maaf ya. Bukannya kamu adik Rong Kamu yang main judi, cewek cantik itu? Ke sini beli baju, Kuma lihat-lihat. lihatlah. Seriusan, cepat sekali ngejarnya. Jangan bilang lihat aku ya. Ada apa ini? Buru-buru amat. Salam Manager Qian. Bukan pengawal itu. Xiao Ding. Manager Qian ngapain? Lepesan Manager Qian. Xiao Ding, jangan sembunyi. Manager Qian. Manager Qian. Manager Qian. Gerak lagi aku teriak. Teriak aja. Sekitaran sudah kucek. Gak ada orang. Terus teriak aja. Gak ada yang bantu. Manager Qian. Lepesan. Lepesan Manager Qian. Dasar bejat. Lepesan. Manager Qian jangan. Aku harus bantu dia. Teriak aja. Lepesan. Siapa lo? Gak bisa lihat? Satpam. Ksuk Xiao Ding. Cewek ini nolak aku karena satpam ini ya sembunyi buat mesraan. Manager Qian jangan ngawur, kami gak. Gak ada. Gak kenal ngapain di bilik? Ku lihat. Kalian berdua mau sembunyi di bilik. Buat ML ya? Jaga milut lo. Memang. Dari ujung rambut gak sampai 200.000. Ksuk Xiao Ding tilde. Bikin sok suci buat dia, gaji 3 bulannya. Gak cukup buat ikat pinggangku. Mending kita pergi. Mau kabur? Ksuk Xiao Ding. Cewek ini Pergi jangan balik. Manager Qian, kamu? mau pukul aku? Pengen ditampar? Seluruh badan, gas sampai jutaan. Coba pukul. Aku bakal suruh ganti rugi tilde. Awas saja. Kebetulan. Hari ini gua punya banyak duit. Berani. CEO Wu, Su Xiaoding dan satpam ini mesraan di sini. Ketahuan deh. Dia mukulin aku. Bukan CEO Wu, ini manajer. Manajer Chen dia. Apa maksudmu? Aku lihat langsung. Kalian berdua mesra di sini. CEO Wu, Tolong bela aku. berikan keadilan. Dek, seragamu ini. Kayaknya biukin. Satpam mau kami. Bukan. Aku coba baju di bilik. Lihat manajer mau mencabuli dia. Mencabuli dia? Dia pantas? Tuan Wu jelas-jelas berbohong.
Apa toko ini punya CCTV? Ini toko eksklusif. CCTV cuma di luar, tidak boleh pasang di dalam. Kenapa? Tidak ada CCTV. Cari celah ya, Tuan Wu. Lihat baju di sini. Harganya puluhan juta. Dia cuma satpam miskin. Mana mungkin ke sini? Coba baju? Jangan-jangan. Berkolusi dengan cewek ini. Ngasal nyuri baju. Benar? Bukan, Tuan Wu. Dia cuma bantu saya. Kami tidak mencuri. Siapa bilang satpam tak mampu beli baju mahal? Kalau begitu, jika saya bisa beli baju di sini, membuktikan omonganmu. Palsu Simiwa. Boss Basi, jika kau bisa beli baju di sini, saya akan serahkan posisi manajer ke cewek ini. Baiklah. Ini, dan ini. Kau. Dasar orang miskin. Mau apa kau? Ya hao. Jangan-jangan mau beli semua? Jangan main-main. Totalnya ratusan juta. Kau tak mampu. Bukan. Kecuali yang ini. Saya beli semuanya. Bayar. Ini kartu hitam berlian kuning. Ini hadiah turnamen Blackjack grup kami. Untuk pemenang. Sebagai hadiah. Benar, Tuan Wu. Berarti skill bermain. Nya sangat ahli. Bagaimana satpam punya kartu ini? Baju sudah saya beli. Saatnya kau mundur. Tuan Wu, dia baru bekerja. Tak bisa jadi manajer. Karena dia baru masuk. Kau sering ganggu dia? Omong kosong. Kapan saya ganggu? Ini baru pertama kali. Pertama kali hari ini? Manager Chen. Tampaknya yang dia katakan. Semua benar. Tuan Wu, bukan. Dia sengaja fitnah saya. Seseorang yang bisa beli seluruh mall dengan satu kartu, bahkan di tempat kecil seperti ini, takkan bermasalah dengan manajer kecil. Manajer Kian, kau dipecat. Tuan Wu, jangan. Saya menanggung keluarga. Dengan kerjaan ini. Bawa dia pergi. Mulai sekarang. Orang seperti ini dilarang kerja di Wu. Adik, ini adalah kesalahan kami. Baju-baju ini saya hadiahkan nanti diantar. Tapi, saya ada permintaan. Mau main denganmu. Main dengan saya? Jangan salah paham, karena punya kartu ini. Pasti jago berjudi. Tapi kartu ini bukan milikku. Perkenalkan pemiliknya. Pada saya. Mau kunjungi? Jangan-jangan kecanduan? Tidak juga. Saya hanya ingin tantang ahli. Dengar nasihatku. Judi kecil boleh saja, besar bisa bangkrut. Jauhi judi. Jujur saja, kakek saya mau pensiun. Harus kuasai ini. Untuk memimpin. Main sekali tukar baju, lumayan juga. Mau main apa? Tahu. Akan saya temani. Saudara, aku sudah belajar dari banyak master. Orang biasa sulit mengalahkanku. Jangan sombong. Kita bandingkan besar atau kecil? Bandingkan kecil. Bong, aku bukan cuma punya nama palsu. Jelaremu. Latihan lagi saja. Jangan lupa beri aku bajumu. Sombong sekali. Aku ingin lihat sendiri. Master, inilah yang disebut Master Judi sejati. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini salahku, Pak Jiang. Aku tidak tahu kalau mereka dibawa Jiang Xiao. Banyak sampah. Dua kelompok bentrok. Dia kabur. Sudahlah, saling serang sesama. Untung sudah kusiapkan strategi. Pak Jiang, strategi ini. Shen Qiangqian. Bukan, wajah mereka mirip sekali. Lalu, Donggondia, pertarungan Raja Judi keluarga Jiang, pasti menang telak. Aduh sakit. Sakit. Nona ada perlu apa? Aku tidak lihat apa-apa. Paman Hu mundur. Nona, kuingatkan, jika Nona memang mau, jangan terlalu keras. Dia tidak tahu. Sungguh sakit. Lepaskan aku. Mau bunuh suami sendiri?
Sudah, jangan pukul lagi. Aku tidak sengaja. Kalau sengaja, sudah kubunuh 100 kali. Sudah cukup. Aku dijebak hari ini. Sudah luka-luka. Luka di mana? Seluruh tubuhku sakit. Yihao, aku salah. Menyerminkanmu. Asal Lain kamu kali tahu. lebih baiklah. Tapi beberapa hari lagi akan ada pertarungan. Raja Judi Haicheng. Keluarga Jiang harus menang. Kau Yago Judi. Harap berhati-hati. Keluarga Jiang pasti menang. Bagaimana denganmu? Pertarungan Raja Judi ini, aku tak boleh Kenapa? karena semua, Casino Haicheng, sudah sepakat, ikut pertarungan ini. Jika kita gagal, dapat gelar Raja Judi. Paman San akan jadi pemimpin keluarga Shen. Paman San. Ya, ante keluarga Jiang. Tenang, aku bantu. Tapi untuk ikut perlu dana 300 juta. Keluarga Shen sekarang tak punya uang itu. Lalu bagaimana? Yahao, temani aku ke suatu tempat. Apa rencanamu? Cari dana di reuni? TAPI, temanku, bukan orang mudah. Mereka akan menyulitkanmu. Tenang, aku bisa atasi. Direktur proyek ini berkat bantuan Anda. Bisa diurus. Bantu jadwalkan pertemuan dengan Shen Qian. Direktur Zhao, kita teman lama. Hubunganmu dengan Qian paling baik perkembangannya. Menurutku sih, Qian dan Direktur Zhao memang pasangan serasi. Aku juga setuju. Aku dan Qian memang cocok. Tentu saja, Qian kali ini khusus datang untuk Direktur Zhao. Qian, ini siapa? Tenenggangku Yihao. Tuninggan? Kamu bercanda ya? Ini mana mungkin tunanganmu? Bulan lalu aku ke kasinomu. Pernah lihat dia. Diagon, Satpam Hotelmu? Dulu aku memang satpam. Apa sih, Kukura? Dia anak orang kaya. Ternyata cuma satpam. Boleh tanya sekarang, kaya di imana? Dia sekarang kerja untukku. Ternyata cuma gigolo. Qian, selera kamu. Paya juga ya. Sudah kubilang dia tunanganku. Xiaobing, hargai dia. Bukan maksudku. Kalau bukan karena kamu, dia cuma satpam. Nggak pantas duduk satu meja dengan kita. Minta kita menghargai. Sulit bagi kami. Situjukan? Iya. Suruh dia pergi. Kalian. Sudah. Bagaimanapun juga, tamu yang dibawa Qian harus kita hargai. Demi vaya Qian. Boleh tanya sekarang, gajian per bulan berapa? Gimana kalau ku tawarin kerjaan? Grup Zhao milik Direktur Zhao. Berkaitan dengan Grup Wu di Kyoto. Ada hubungan erat. Mending ikut Direktur Zhao. Biar dia kasih posisi kepala satpam. Nggak usah, aku nyaman kerja dengan Qian. Makanya ku bilang, kamu dan satpam itu, Peter Laoyuan, Grup Wu, asalnya dari Kyoto. Katanya mereka dengan Yuan, punya bisnis besar. Benar. Aku juga sudah lama, Direktur Muda Grup Wu, mitra bisnis. Memang jago Direktur Zhao. Qian, jangan asal cari orang sembarangan jadi pacar. Hanya Direktur Zhao yang layak untukmu. Sudahlah. Sudah jangan berantem. Kita kan teman sekelas. Hari ini cuma kumpul-kumpul. Direktur Zhao, aku datang bukan cuma untuk nostalgia, juga mau minta tolong. Minta tolong apa? Nanti kita bicara berdua. Kita kan sudah kenal lama. Qian, kamu. Panggil aku Aben saja. Lina, kan kamu mau lihat mobil baruku? Iya. Qian dan Direktur Zhao sudah lama tak bertemu. Ngobrol saja. Kita lihat mobil yuk. Si satpam ikut juga yuk. Sekalian, tambah penggalaman. Ayo pergi. Qian baik-baik bicara dengan Direktur Zhao. Qian, kamu mau minta tolong apa? Aku mau pinjam 300 juta. 300 Juta? Ayah, tapi akan kubayar bunganya. 300 juta itu. Untukku, bukan masalah besar. Bunga nggak usah dibayar. Anda setuju? Jangan buru-buru. Minum dulu yuk. Direktur Zhao, saya toast. Qian, Kamu tahu perasaanku selama ini kan? Direktur Zhao. pinjam 300 Juta? Gampang, tapi ada syarat. Yang harus kau penuhi. Sira APA. Jadi kekasihku, 300 juta itu. Bukan jumlah kecil. Kalau utang ke teman, terlalu besar. Tapi kalau untuk kekasih, lain ceritanya. Saya ngerti. Maaf ganggu Tuan Zhao. Anggap saja Qian tidak bicara apa-apa. Tunggu. Masih ada yang mau diomongin? Katanya keluarga Shen. Jago main kartu. Gimana kalau kita duel kartu? Kalau kamu menang, uangnya gratis. 300 juta untukmu.
Kalau aku menang, kamu harus nurut. Apa itu? Masih belum kepikiran. Keluarga Shen kan punya kasino. Kok takut-takut? Jangan-jangan, mau aku jadi istri? Jahat banget. Selain hal ilegal dan nikah denganku, gimana? Ini, Rupanya keluarga Shen tak terlalu butuh uang. mau main apa? Gampang, banding nilai. Yang dapat kartu besar menang. Qian, Kau tak mau warisan kakek dan ayahmu hilang, kan? Ayo ambil kartu. Baik. Aku terima tantanganmu. Kau kalah, Qian. Silakan. Apa maumu? Apa yang ku mau? Aku ingin kau tidur denganku. Nggak mungkin. Setelah bantu Zhao, bisnis kita pasti akan sukses. Sudah pasti, kalau bukan karena Zhao suka sama Qian, aku sudah jual dari dulu. Ngapain ketawa? Dasar miskin. Dia ngetawain diri, soalnya nggak bisa nyantong lagi. Maksudmu apa? Maksudnya jelas, Zhao Demon sama Qian. Masih nggak sadar? Zhao itu cuma naksir satu sisi. Kian nggak suka dia. Masih mending lihat kamu. Benar banget. Zhao itu kan punya koneksi dengan grup Wu yang kuat. Grup Wu itu, kamu tahu? Kempangan. Nggak tahu. Pasti nggak tahu. Grup Wu, bahkan orang terkaya. Jiang pun takut pada mereka. Dasar loser. Cepat ambil uang, lalu minggat. Ngapain ambil uang? Aku bawahan Qian, hanya patuh padanya. Bawahan Qian? Sekarang dia hampir jadi milik Zhao. APA. Sekarang, mungkin mereka sudah beres segalanya. Mau dasar miskin? Berani ganggu Zhao? Lepasin, jangan paksa aku. Security, cepat ke sini. Buang dia keluar. Jangan biarkan mendekat. Lepaskan. Berani. Bos, mereka yang suruh tangkap. Berani sekali. Ganggu Shifuku. Pergi, tangkap mereka. Makasih. Shifu. Terimalah salam muridmu. Apa yang kau lakukan? Siapa Shifumu? Cepat bangun. Shifu. Aku lihat keahlianmu. Tunjukkan aksi itu pada saya. Teknik mengocok dadu yang sempurna. Luar biasa. Kamu tahu nama teknik itu? Aku biasa suka mempelajari teknik-teknik ini. Sudah berguru ke banyak ahli. Tapi tak ada satupun yang seperti Anda bisa membuat 6 dadu berdiri sejajar seperti tiang. Berdiri dulu. Shifu, hari ini Anda harus menerima saya sebagai murid. Kamu siapa? Berani menangkap kami? Tahu konsekuensinya. Mengganggu kami? Kami ini, Rambangan Bos Zhao. Bos Zhao, punya backup. Keluarga Wu dari Jingdu. Ganggu kami, sama dengan musuhi keluarga Wu. Satpam, lutut sekarang juga minta maaf. Mungkin aku masih mau memaafkanmu. Kalau tidak, nanti saat Bos Zhao kembali, akan kubuat kamu menyesal. Peduli apa aku dengan Bos Zhao atau babi? Ganggu Shifuku. Akhirnya begini, Shifu. Biar kuhabisi mereka. Tunggu dulu, aku buru-buru mau menyelamatkan orang. Bos, 2 cewek ini gimana? Bawa mereka. Ikut Shifu untuk memeriksa. Yuyu. Hukum judi harus ditaati. Kau kalah. Kau taruh obat di minumanku. Memasukkan obat. Baru sekarang sadar, sudah bertahun-tahun ngejar kamu. Lisik. Dengar ya, kalau kau berani sentuh aku hari ini, keluarga Shen takkan memaafkanmu. Takkan memaafkanku? Mari kita lihat. Siapa yang takkan memaafkan siapa? Kita masih punya banyak waktu. Mari kita main pelan-pelan. Zhao Ben. Dia apain kamu? Mereka berkomplot, menaruh obat di minuman. Da sage Landangan. Berani kau pukul aku. Memikulmu. Hari ini bukan cuma mau pukul kamu, tapi juga mau bunuh kamu. Jangan. Di belakang mereka ada keluarga Wu. Keluarga Shen kami tak boleh musuhi lebih banyak orang. Dasar sampah. Berani datang sini pukul aku. Dengar baik-baik. Orang di belakangku. Bahkan keluarga Jiang orang terkaya Hai Cheng. Tak berani lawan dia. Kalau paham situasi, cepatlah. Serahkan dia padaku. Kalau tidak, aku akan bikin kamu dan keluarga Shen mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Wu ya? Jengga ya. Hari ini kau sentuh Qian. Siapapun datang takkan berguna. Bagus. Berani kau pukul aku ya? Sekarang tunggu saja. Aku akan panggil orang habisi kamu. Mau cari siapa untuk habisi dia? Kempangan. Ini adalah pengusaha Haicheng, Direktur Zhao Ben dari Direktur bajingan ini mengganggu kami. Harus beri dia pelajaran. Kamu baik-baik saja? Benar, Direktur Zhao. Cepat hubungi keluarga Wu untuk urisi bajingan ini. Diam.
Aku bunuh kau dulu. Kalian tahu dia siapa? Dia adalah Direktur Wu. Berani tidak hormat padanya, kalian cari mati. APA, Director Wu, dia mana mungkin Direktur Wu? Mana mungkin Direktur Wu mengakui satpam kecil sebagai Shifu? Direktur Zhao, apakah salah orang? Dasar pembawa sial. Siapa suruh ganggu dia? Direktur Wu, Kehadiranmu di Aoheng International. kenapa tidak? Beritahu saya dulu. Sungguh kurang hormat. Bersikap tidak hormat. Kamu siapa? Aku Zhao Ben dari grup Zhao. Bulan lalu di Kyoto. Kita bertemu di pesta minum. Zhao Ben. Jadi kalian berani pakai namaku, mengganggu Shifuku, ya? Shifu. Siapa Shifu Anda? Yaitu Ye Hao. APA. Mana mungkin, dia mana mungkin Shifu Anda? Jangan salah paham, aku belum setuju menerima murid. Jangan begitu, Shifu. Bagaimana supaya menerimaku sebagai murid? Direktur Wu, dia cuma satpam kecil. Mana kualifikasinya? Jadi Shifu Anda? Betul, jangan tertipu oleh... Diam. Kalian berdua tak cuma racuni istri Shifuku, bahkan fitnah Shifuku. Bawa mereka pergi, dikasih obat dan dilempar ke sarang pengemis. Tidak, jangan. Direktur Wu, kami salah. Mohon ampun, maafkan kami. Dan kau juga. Akan kuhancurkan grup Zhao sepenuhnya. Biut grup Zhao, lenyap dari Australia. Tidak. Shifu, apa ini bisa diterima? Tidak. Direktur Wu, Kasihanilah kami. Bangsa rendah diri. Kalian salah ke aku? Kian. Maafkan aku. Tidak, Tuan Shen. Tolong bantu aku memohon. Ye Hao, ayo pergi. Aku muak lihat mereka. Shen Kian, jangan lupa. masih ada taruhan kita. Kalau kalah harus penuhi. Satu permintaanku. Keluarga Shen, tidak mau ingkar janjikan? Ini. Taruhan. Betul. Barusan kami main kartu. Dia kalah. Sudah disepakati. Penuhi permintaanku. Kian, tolong mohonkan. Kita bisa beres semuanya. Beres. Kau cuma bisa kasih obat. Biar dia tak sadar. Lagian pakai kacamata. X-ray canggih dari luar. Kau, apa yang kau omongin? Aku tantang kau taruhan. Kalau aku kalah, tak cuma memohonkan, juga suruh muridku kembalikan aset Zhao utuh padamu. Shifu, akhirnya kau akui aku. Penggul, lepaskan kacamatanya. Dambuan. Jangan. Biarkan dia pakai. Ini akibat ulah. Kau rekini Chen, mau paksa dia ya? Itu karena dia lemah. Kau tak tahu malu. Aku naikkan taruhannya. Kalau kau kalah, keluarga Zhao lenyap. Kau juga minum obat, telanjang ke sarang, penjamis semelemen. Bagaimana? Cekat ya. Aku pakai kacamata ini. Tak takut satpam. Ayo mulai. Jangan menyesal. Buka kartunya. Jangan ingkar janji. Kau kalah. Dasar gila. Kau yang kalah. Ini tak mungkin. Memang Shifuku. Penggul, buka bajunya. Usir Zhao dari Australia. Tunggu. Semua ini rencana Paman Jiang. Dari Pak Jiang, kacamata dan obat bius. Untuk jebak Shen Kian. Tolong maafkan aku. Keluarga Jiang lagi. Shifu, Jiang Penguasa. Local di Haicheng. Keluarga Ye Sang Raja. Judipan Kala Ola Mereka. Kenapa? Kau cekat? Aku. Tak pejelai Jiang atau siapapun yang ganggu Chen. Ku hancur semuanya. Shifu tak takut. Aku juga. Bawa keluar. Tidak. Direktur Wu. Chen, kita pergi. Ye Hao, aku sedang cari pendanaan. Santai saja. Masalah uang, aku yang urus. Shifu, uang apa? Tuan Ou, mau jadi muridku ya? Pertama aku ajari caraku menang tadi. Asyik, Shifu. Dia pakai obat dan kacamata. Bagaimana bisa Shifu menang? Mau belajar boleh, tapi bayar dulu. Berapa biayanya? 1 miliar. Pinjam dulu. Apa? Cuma 3 miliar. Masih minjem? Shifu, meremehkanku ya? Ini kartu kredit cadanganku. Limitnya tak terbatas. Pakai saja. Terima kasih. Ye Hao. Pulang. Efek obatku kambuh lagi. Shifu, aku antar kalian.
Qian, tahan dulu ya. Aku cari dokter. Ya Hao. Maafkan aku. Maaf soal apa? Aku kira bisa meminjam uang. Sekarang malah merugikanmu. Gak apa-apa, bukannya uangnya sudah ada, plus dapat murid, lumayan. Ya Hao. Ada APA? Meskipun, preman pun tak bisa kalahkan. Tak punya uang atau koneksi, terkadang, omonganmu sembarangan. Ini pujian atau henan? Kok rasanya aneh ya? Tapi sejak awal, kau selalu melindungiku, bahkan carikan pinjaman. Ya Hao, kenapa? Karena kau tunanganku, tak tega lihatmu ditindas. Kian tunggu. Aku panggilkan dokter dulu ya? Ya Hao. Aku mau tanya satu hal terakhir. Silakan. Kenapa kemampuan judimu luar biasa? Terpaksa. Siapa yang memaksa? Dulu ayahku. Sekarang aku yang memaksa diri sendiri. Aimu. Ayahku hancur karena judi, keluarga tercerai berai. Lalu aku memaksa latihan kemampuan judi untuk cari pelakunya dan balas dendam. Keluarga Shen sudah kau lihat. Paman kedua dan ketiga, ngincar harta warisan. Ya Hao. Aku mau kau bantu aku. Baik. Akan kubantu tegakkan posisimu. Maksud ini. Qian. Kau yakin? Kakek, Zhao Ben gagal. Katanya Wuta. Beri 3 miliar ke Shen. Bia Shen Qian. Ikut perang Raja Judi. Berkas tak berguna, penghancur rencana. Lalu kita harus gimana? Shen Qiong dan Wu Tao. Bukan ancaman, tapi satpam kecil itu akan kucari tak sebenarnya siapa dia? Shen Lao Song ya? Om kedua memang bicara benar. Kau benar-benar dekat dengan satpam. Habis sudah. Bibi Sen. Apa yang diomongkan om kedua? Mau apa lagi dia ngomong? Dia bilang keponakan baiknya. Usir dia ke luar negeri. Larang dia pulang. Shen kau lisik. Mau bagaimana? Mau menyerahkan keluarga Shen ke satpam ini? Bibi Sen bukan begitu. Om kedua yang berkhianat. Seberkhianat APA Pandya. Tetap keluarga Shen. Ada orang masuk keluarga Shen atau bukan? Masih belum pasti. Apa maksud Bibi San? Maksudku jelas. Shen Qian. Kau bodoh ya? Tuan Jiang ku perkenalkan, kau tolak. Malah pilih satpam miskin. Bibi Sen, siapa yang kusuka? Bukan urusanmu. Kilier. Entah kenapa, ayahmu yang sudah mati itu, apa yang dia pikirkan? Kenapa malah memberikan posisi ketua keluarga padamu? Tidak heran kalau ayahmu yang sudah mati itu melahirkan orang yang lucu sepertimu. Bibi ketiga ya, kusarankan jaga bicaramu. Kau belum tahu ya? Ibu Shen Qian adalah primadona Hua Menlou. Apa dia benar keluarga Shen? Belum tentu juga. Bajingan kecil, berani kau memukulku? Memangnya kenapa kalau memukulmu? Baik, kalian tunggu saja. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Zhang Lao benar. Shen Qian memang dengan satpam itu, suamai. Shen Qian bekerja sama dengan orang luar untuk kau harus membalaskan dendamku. Tenang saja. Aku sudah mengaturnya. Ku dengar satpam ini jago berjudi. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa menyelamatkan. Setelah keluarga Zhang jatuh, dia tidak punya dukungan lagi. Keluarga Shen akan jadi milikku. Hanya kau yang punya cara, suami. Baik, aku segera ke sana. Ada APA? Zhang Hong adalah temanku. Karena dialah, keluarga Zhang mendukungku menjadi ketua keluarga Shen. Sekarang tempat permasalah. Aku harus melihatnya. Baik. Aku temani. Tunggu aku di sini sebentar. Aku masuk menyapa. Lalu Kilier. Baik. Ingat untuk merindukanku. Anak kecil, siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Kenapa? Tempat ini tidak boleh diduduki. Ini bar kami, area VIP. VIP apaan? Hanya yang punya puluhan juta. Punya? Beberapa ribu aku punya. Beberapa ribu, bayar tip saja tidak sanggup. Cepat pergi. Tip beberapa ribu saja tidak cukup. Kalian butuh satpam? Ayo berteman.
Kau datang dari daerah miskin. Mana? Dasar anak miskin. Aku juga, satpam di kota kabupaten berpengalaman. Cepat pergi. Di sini, bukan sembarang orang miskin. Bisa jadi satpam. Baiklah, kalau begitu, aku cari tempat lain. Kau tidak mengerti perkataanku, bagaimana? Sudah mengerti disuruh pergi? Aku datang dengan temanku. Dia pergi ke ruangan itu. Sebentar lagi juga keluar. Kau tahu orang seperti APA. Yang ada di ruangan itu, bisa kau masuki dengan beberapa ribu uangmu itu. Kau punya teman seperti itu, cepat pergi. Lepaskan. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, istri. Aku hampir dipukuli sampai mati. Aku bahkan belum menyentuhnya. Oke? Bos. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan tamuku seperti ini? Tamu, bos. Dia itu hanya satpam bergaji beberapa ribu. Berani bilang begitu? Segera bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan panggil aku bos. Cepat pergi. Enak ya, memanfaatkan? Enak. Memanfaatkan apa? Aku hanya kaget olehnya. Cian. Apa orang ini benar-benar bisa? Kenapa tidak bisa? Pria tidak boleh bilang tidak bisa. Ada APA? Yahau, di Casino Zhonghong, ada seseorang yang terus menang. Lampu redup pun tak bisa lihat. Apa ada yang salah dengannya? Aku tidak tahu kau mau atau tidak membantu melihatnya. Lampu redup pun tak bisa lihat dia curang. Benar, aku dan Kian curiga ini jebakan keluarga Jiang. Keluarga Jiang lagi. Benar. Hanya Raja Judi keluarga Jiang Lao, yang bisa curang tanpa ketahuan dan menang uang. Orang tua bangka, benar-benar menghantui. Di mana tamu itu sekarang? Di dalam ada seseorang, di meja blackjackku, terus menang uang. Dia menang berapa banyak? Hampir 100 juta. Ok, bantuan ini aku terima. TAPI. Cian. Aku butuh bantuan. Bagi kartunya. Berani ikut? Jiang Lao, apakah itu Anda? Blackjack, peu maintenant. Istriku. Orang tua ini, keberuntungannya bagus sekali. Iya, suamiku. Aku juga ingin main. Kalau begitu, kita juga main satu putaran. 1 juta. Anak muda. Ini judi blackjack, bukan judi besar kecil. Chip ini harus dimasukkan satu persatu. Kenapa? Apa salahnya istriku punya uang? Benarkan, istriku? Ayah, apapun yang suamiku katakan benar. Bagi kartunya. Bagi kartunya. $17 poin, minta kartu. 17 poin. Kalau begitu, aku tidak mau. 16 poin. Tidak ada alasan untuk tidak minta kartu. Ça tu l'agis. 21 poin lebih besar dari 17. Keberuntungannya bagus sekali. Tidak main lagi. Bagi kartunya. Blackjack, pemain menang. Apa dia curang? Tidak, tapi aku tahu dia. Kenapa bisa terus menang? Cian, kau benar-benar seperti pohon besi berbunga. Cepat katakan apa yang terjadi. Arah mencari kecurangan sebelumnya, salah, yang benar-benar curang. Bukan orang tua ini, melainkan bandar ini. APA. Orang ini, hanya seorang dealer, memindahkan chip, hanya alat. TAPI. Dia sudah lama dengan Zhang Hong. Kita tak bisa tahu isi hati seseorang. Tapi kotak kartunya tidak transparan. Kartunya juga tidak masalah. Bagaimana dia tahu kartu yang keluar? Coba lihat baik-baik. Apakah dia menghafal posisi kartu melalui pengocokan? Lalu memberikannya? Kalau dia punya teknik seperti itu, kenapa jadi dealer? Lihat baik-baik cincinnya. Maksudmu ada masalah dengan cincinnya? Benar. Sepertinya alat terbaru. Bisa melihat kartu, apa di dalamnya. Bagaimana dia menyampaikan info ke pria tua itu? Coba lihat lagi. Mau kartu lagi? Mo. Tunggu sebentar. APA,
Kamu akan tahu nanti. Tangkap mereka, berdua. Lauli, keluarga Zhang memperlakukanmu dengan baik. Ini balasanmu pada kami. Kamu menggunakan cincin ini untuk mendeteksi kartu, lalu memberi sinyal pada orang itu. Tidak buruk. Kau tahu aturannya. Katakan, mau tangan mana yang dipotong? Zhang Hong, kau tak bisa menyentuhku. Aku mau menelepon. Aku mau telepon CEO Shen. CEO Shen? Shen Qian? Bukan Shen Qian. Dia hanya pengurus di permukaan. Hanya tahu berkelahi. Apalagi yang dia bisa? Aku mau telepon CEO Shen yang lain. Telepon. Bos ketiga. Paman ketiga. Zhang Hong. Jika kau berani melarangku menelepon, lakukan saja padaku. Bos ketiga tak akan memaafkanmu. Buka video. Bos ketiga, aku ditangkap. Zhang Hong mau memotong tanganku. Bos ketiga, tolong selamatkan aku. Tertangkap, cincin yang kuberikan padamu. Ternyata ketahuan. Aku meremehkan mereka. Zhang Hong. Bos ketiga adalah aku. Dealer ini orangku. Lepaskan dia sekarang. Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, jangan salahkan aku. Bos ketiga, dia berkhianat dan curang. Kenapa dilepaskan begitu saja? Tidak sesuai aturan kan? Aturan? Di sini, akulah aturannya. Zhang Hong, wanita sepertimu, keluarga Zhang di Macau. Bukan apa-apa, kau hanya anjing. Penjaga gerbang Shen Qian. Tidak mau melepaskan, kukuras habis darahmu. Mengerti? Siapa kau? Namaku Yi Hao. Tunangan Xian. Ingat baik-baik, keluarga Shen selalu dipimpin oleh Shen Qian. Siapapun yang berani mengganggunya dan teman-temannya, jangan salahkan aku. Anak kesel bodoh, berani kau berlaku kasar padaku? Bagaimana tidak sopan? Seperti ini. Beraninya kau. Ku beritahu padamu, lain kali jika kau berani macam-macam lagi. Tanganmu yang kupotong. Katakan pada majikanmu, akulah tunangan Shen Qian. Ada apa-apa, hadapi aku. Kali ini, terima kasih kalian berdua. Bukan masalah. Tuan muda. Ada orang tua datang ke rumah. Katanya mereka mencarimu. Bagus. Ada APA? Lauli, dia ditangkap oleh mereka. Mereka memotong. Sebuah tangan Lauli. Bukankah Lauli adalah orang dalam keluarga Zhang? Siapa yang melakukannya? Kudenga. Itu dilakukan suami Shen Qian. Satpam itu. Terakhir kali, dia bahkan menamparku. Seorang satpam, berani-beraninya dia melawangku. Apa dia pikir aku? San Yeshen, mudah diatur? Karena dia tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Ini bapak yang dimaksud, mau berterima kasih pada kalian berdua. Bapak, kenapa Anda datang? Istri bapak sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Diamata Seya Bertori Makazi. Bawa banyak obat bagus ini. Benar-benar penyelamat. Ini bukan masalah besar. Anak bapak di mana? Kenapa tak merawat kalian? Jangan ditanya. Anak saya pecandu judi. Habiskan semua harta. Dipukul sampai dirawat. Bapak, 9 dari 10 judi pasti kalah. Nasihati anak bapak. Suruh dia berhenti berjudi. Sudah dinasihati. Dia keras kepala bilang, Dia pasti menang. ini jebakan orang. Kalau bukan karena orang bertopeng di kasino, dia pasti bisa dapatkan uangnya kembali. Orang bertopeng. Jangan-jangan orang yang sama? Bapak. Anak bapak di kasino mana? Besok ajak saya ke sana, boleh? Memang. Semua seri kombinasi. Kakak Bing jago banget. Bayar. Anak saya kalah dari dia. Bapak, tak ada orang bertopeng. Katanya ada masalah. Baru muncul sekarang. Sepertinya harus ciptakan keributan. Mengerti. Ayo kita lihat. Ada APA, anak muda, main kartu. Kak Bing, ini teman lama saya. Satpam miskin. Orang miskin minggir. Kami main nominal besar. Kakak. Bagaimana bisa punya uang sebanyak ini? Sudah kubilang. Aku raja judi. Ini semua kemenanganmu? Main mahjong membosankan. Mending kira main yang seru. Apa? Bandar cocoyak? Sisakan uang di meja yang nilainya besar. Ambil semua uang ini. Kau, kirim masalah? Anak bapak ini, kamu yang pukul ya? Memang kenapa? Tenang saja. Aku suka main begini. Karena dia kalah padamu.
Akan kumenangkan kembali. Kak Bing, dia jago poker, tapi payah di mahjong. Oak, aku tantang kau. Asik. Taruhan masing-masing Rp10.000. Ayo mulai. Ayo anak muda. Buka kartunya. 9 bulatan, Giloramo. Hokimu Hilaya? Sembilan. Sobat, kau sisai 3 bulletinnya? Gagal terus. Lagi. Anak muda. Sudahlah, berhenti saja. Jangan ikut campur. Ayo. Bam, hebat banget bang. Mau kalah aja susah. Rupanya dewa rezeki. Uangnya habis. Cepetan minggir. Ya hao, dasar orang kaya kamu, berani-beraninya mengaku raja judi. Aku yang ngerusakin kap. Gue nggak percaya. Pas. Ada apa, cowok ganteng? Gue minjem 1 juta. Dick, jangan judi lagi. Kamu udah kalah 1 juta. Kakek, jangan ikut campur. Banyak bacot. Ngebet atau enggak? Njebet, masa nggak ngutangin? Toko kita ini masih bisa urus segini. Wrong. Padahal gue bantu lunasin utang segitu. Taunya kamu nyari sugar daddy. Lupa sama gue. Jangan dikira gue nggak tahu. Kamu cari sugar mama. Dasar kamu ini. Dasar cewek tak berhati nurani. Bro, awas nanti kamu habis duitnya. Dia bakal ninggalin kamu. Masa sama kamu? Bisa menang lawan gue? Ayo. Sini ayo. Lanjut. Ayo. Lagi. Gue nggak percaya. Nggak bisa dapat kartu bagus. All in. Bad 9. Kok bisa gini? Bang. Rupanya orang nggak akan beruntung terus. Masih mau main? Nggak mungkin. Lagi. Mending berhenti deh, bro. Duitmu udah habis. Nggak bisa. Minjem ke bos. Gue minjem 1 juta. Ayo. All in. Sekali putusin. Sini ayo. Kamu buka dulu. Kamu tamat. Giliran gue beruntung. Apa-apaan ini? Bro, gila uang kali ya? Kamu curang. Curang, mata mana yang lihat? Nggak bisa buktiin kan? Jurus curangmu itu masih perlu latihan. Terrace, kamu utang 1 juta ke bos. Jangan lupa bayar. Jangan pergi. Pas. Di tempatmu ada aturan. Seperti ini, menang uang tidak boleh pulang? Li Bing berani sekali kau berkelahi di kasino saya, Lao Bai. Ternyata dia. Pergi. Baik, segera pergi. Lama tak bertemu. Apa kabar? Kau siapa? Ye Hao. Putra Yekin dari keluarga. Kau? Kau belum mati? Pembunuh ayahku belum kubalaskan. Mana berani aku mati. Baik. Hari ini akan kukirim kau bertemu ayahmu di neraka. Akhirnya kau datang. Boka, hari ini akan kubuat kau membayar mahal. Ikuti.
Ambil ini. Beritahu anakmu judi itu bahaya. Tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Kau cari wanita itu? Dia mengalahkan si bertopeng, lalu pergi dengan orangnya. Aku paham. Ya how? Kau masih suka padaku? Apa maksudmu? Tadi aku sengaja bertingkah seperti itu agar kau menang. Ya how? Sebenarnya hatiku selalu memilikimu. Kau pikir aku percaya? Ya how? Dasar pengkhianat. Dua bosku kau hancurkan. Kau tahu tidak? Jadi kau karena ini? Memang kenapa? Sekarang kau punya segalanya. Tapi aku, dulu kalau bukan karena ayahku, mana mungkin kau seperti ini. Wang Ronga. Terakhir kali. Mulai hari ini. Aku Yihao dan kau tidak ada hubungan lagi. Baiklah, kau pintar. Pakai uang keluarga Shen, melihara selingkuhan. Keponakanku tahu tidak? Tuan Shen. Sengaja menghadangku? Bocah, tinggalkan kian-kian. Aku akan bermurah hati. Mengampuni nyawamu. Kalau kutolak? Jangan salahkan kami. Kalau kejam nanti. Kusarankan kalian. Pergi sekarang selagi bisa. Masih berani sombong? Hilya. Serang. Ini tidak mungkin. Sudah membuat banyak orang marah. Kau pikir aku bodoh? Keluar sendirian saja. Harus bagaimana menghukumnya? Yihao, Aku paman kian-kian. berani kau ganggu aku? Aku takkan menyusahkanmu. Aku warga yang taat hukum, patuh peraturan. Ingat di ler terakhir kali, dia bocorkan banyak informasi. Sisa hidupmu. Habislah di penjara. Nyonya Guru. Nyonya Guru. Nyonya Guru. Ada APA Yihao? Shifu terluka sedikit. Kenapa bisa? Kenapa tidak? Aku ikut denganmu. Ada APA? Santai, cuma iseng aja. Santai, kenapa tegang? Dasar. Tinggal 2 hari lagi. Pertarungan Raja Judi dimulai. Masih ada mood main-main? Tenang, Nyonya Guru. Kalau Shifu, dia sudah bilang dari dulu. Suruh aku kirim tim untuk jagain dia. Kalau aku juga di kasino itu. Dime seharian. Bagus kalau begitu. Sudah, Wu tahu kamu pulang dulu. Oke, kalau gitu. Aku tidak ganggu kalian. 100 orang bodyguard di luar. Sudah diatur semua? Sudah selesai. Sudah di pintu. Shifu Nyonya Guru. Nanti setelah 2 hari. Ketemu di pertarungan Raja Judi. Shifu, Nyonya Guru sudah datang. Itu bukan Nona Shen, katanya si cewek tercantik di Haicheng. Pria itu siapa? Anak siapa itu? Wu tahu siapa yang datang hari ini? Wakil dari beberapa kasino terbesar Australia. Semua sudah datang ke Tanya Marika Datang untuk bertarung dengan Pak Jiang. ITU. Ahli waris Wang dari Haiken, Australia. Itu keluarga Lin. Katanya Master Jalan Byron juga. Dia dijuluki Ratu Judi. Sepertinya semua mengincar gelar Raja Judi. Entah keluarga Jiang akan hadapi ini bagaimana. Cuma si tua itu di keluarga Jiang? Selama ini cuma dia. Kalau cuma dia, itu aneh. Kenapa? Pak Jiang mau pensiun, ngundang banyak orang. Apa dia mau kalahkan satu-satu, biar cucunya naik tahta? Sepertinya tidak. Di kasino yang penting skill. Tapi aside Jiang Shao, waktu itu jelas-jelas tampil biasa saja. Keluarga Jiang sebenarnya sedang merencanakan apa? Shifu,
Cuekin pemikiran mereka. Yang penting ada Shifu, mereka cuma panas rebut juara 2. Wu Tao, ingat ini. Selalu ada yang lebih hebat darimu di judi. Cara terbaik ya tidak main. Mengerti, Shifu? Cepat lihat, Raja Judi Pak Jiang datang. Pak Jiang sudah datang. Hak Chang. Malam ini aku akan hancurkanmu. Pak Jiang, siapa di belakang? Ketua Kasino Laos. Kekeku. Sekaligus, wasit dan dealer kali ini. Jamin adil 100%. C'est la Madatant. Di pertarungan Raja Judi. Apa Raja Judi Pak Jiang hari ini mengundang kakek Wu jadi wasit? Apakah mau turun langsung? Untuk memberi kanto? Gelar Raja Judi cuma simbol. Keluarga Jangakan diwakili QQQ. Untuk bertarung dengan kalian. Aku, Dengan pemenang terakhir. Akan ada satu ronde final. Kalau baju siapa yang menang di akhir, dialah Raja Judi. Guru, keluarga Jiang sedang main APA ini? Jiang Shao ini saja sudah berani tampil dan mempermalukan diri. Aku lebih hebat darinya. Jangan hiraukan. Kita amati dulu. Siapapun yang membawa modal 300 juta dari kalangan praktisi judi bisa bertanding dulu dengan cucu untuk uji kemampuan. Pertarungan Raja Judi hari ini. Kita semua sesama praktisi kasino. Komunitas judi. Jadi kami tak larang kecurangan. Tapi jika ketahuan curang di tempat, berarti kurang terampil. Langsung didiskualifikasi. Putra Wang dari Hong Kong. Marikita Bertanding. Guru, ada yang aneh nih. Jiang Shao ini cuma setengah matang. Mana mungkin bisa kalahkan keluarga Wang? Tidak. Jiang Shao sengaja menyembunyikan kemampuan. Maksudmu dia sebenarnya jago? Benar. Kemampuan bermainnya setara denganku. Guru bercanda ya? Jiang Sheminang. Jangan-jangan aku yang jadi badut selama ini. Jiang Sheminang. Jiang Sheminang. Jiang Sheminang. Aku maju. Akan kulihat apa yang terjadi. Aku ingin tantang Jiang Shao. Satpam kampungan. Mau merebut gelar Raja Judi? Bisa tidak? Kenapa? Satpam tak boleh ikut main? Tentu boleh. Tapi taruhan babak ini adalah satu tangan. Ditambah tip 900 juta. Ada? Guru, Mayu. Yang Gantakut. Silakan jelaskan caranya. Kita ambil 5 kartu. Hanya pakai satu jari. Kartu terbesar menang. Setuju? Setuju. Silakan periksa kartu. Periksa kartunya. Bersiap mulai. Jiang Shao, ambil kartu dulu. Spade 10 besar, silakan taruhan. 30 juta. I cut. Ketajaman mata dan ingatan Jiang Shao, serta kecepatan tangan, bukan level biasa. Giliran Spades K. Yihao. Kartumu kecil dan berantakan. Aku akan manfaatkan ini. 50 juta. Kartu terakhirnya sekarang adalah Spades. Oke, Jay. Kalau begitu kartunya. Dengan keahlian Jiang Shao yang luar biasa, meski tak tahu kartunya, TAPI, pasti kartu terakhirnya, As Spades, atau Queen Spades. Kalau begini, kartu berikutnya akan mudah menyusun. Royal Flush. 4 kartu Ye Hao, kartu gelapnya 6, 3 lainnya. RJJ, Sarapong J. Lemayan. Tapi untuk mengalahkan Jiang, harus dipastikan, kartu terakhir, harus J. Dan kartunya itu tak boleh flush garis miring straight. Tak hanya flush straight, tapi juga kombinasi tak boleh didapat Jiang. Tapi dengan teknik Jiang. Mungkinkah? Tak Kuzenka, Jiang Shao bisa sembunyikan untuk malam ini.
Aku meremehkannya. Pasangan J cukup besar. 500.000. 500.000 terlalu kecil. Aku all in 50 juta. Gimana nih Xiniang? Kalau tak ikut sekarang, cuma akan rugi sedikit saja. Tapi Tianggonyi Hao pasti akan kalah. Tapi kalau ikut, masih ada kesempatan. Bertaruh kartu terakhir Jiang. Dapat kartu sampah. I cut. Ambil kartu untuk J. Kali pertama dia ambil. Langsung ambil as spades. Jadikan kartu gelapnya. Giliran terakhir. Jika dia ambil queen spades, aku pasti kalah. Yihao kau lisik. Sayang sekali Jiang. Ada APA? Gerakannya lambat. Dua spades. Kartu Sherfu. Dua pasang. Giliranmu Jiang. Yihao, aku meremehkanmu. Kau sudah kuasabi teknik pertukaran Jiang. Sampai level ini. Queen spades. Ketukar secepat itu. Sampai tak bisa kutangkap. Jika tax selalu ingat. Kartu di tanganmu. Seharusnya 6 wajik. Tebak saja. Meski tak bisa kudapat Queen Spades ITU, kudapat spades lain, tetap menang. Coba saja. Yihao kau bisa tukar kartu, maka akan ku cari Queen Spades ITU, akan ku buatmu kalah total. Yihao, tambah taruhan? APA. Keperluan semua venue Jiang. Lawan venue Shimu. Berani? Yihao kan penipu ulung. Bukannya jago trik takut sekarang? Tolong handuk. Yehao, aku percaya. Ron ini kuantar. Memang kepala keluarga Shen. Silakan buka kartu. Maaf, kamu kalah. Saya dapat Royal Flus. Hebat sekali, kau layang 7 Anya. Ahli penipuan sejati. Aku sangat mengagumimu. Royal Flush. Kartu terkuat dalam poker. Dua pair, kalah dari flus. Wajar, tapi risikonya terlalu besar. Tangannya akan terpotong. Yehao, putuskan. Tangan mana yang mau dipotong? Ambil pisau. Saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tangan kiri atau kanan? Luda Biao. Berani sentuh masterku, satu jarinya. Coba saja, aku bunuh kau. Kamu masih terlalu muda. Tanya ibumu, harus terima kekalahan. Ou Tao, moi pas, pas tui à Turan. Kekek. Kalah ya terima. Ini aturan turun-temurun. Kakekku benar. Kalah harus rela. Yehao. Tapi kakekku. Apa aku kalah? Dasar gila. Du abher Kala sama Flash. Berdasar aturan tadi. Kalau curang gimana? Kalau ketahuan curang, langsung dinyatakan kalah. Aku punya bukti. Dia curang. Kartu sudah dibagi. Yehao tidak tangkap Jiang. Kenapa sekarang mendadak tuduh curang? Jangan-jangan kabur. Kabur percuma. Ada kakekku di sini. Kalah ya kalah. Yihao. Awalnya ku hormati. Sekarang begini. Apa tidak? Maluin keluarga ye? Lihat baik-baik. Kartu terakhir sebenarnya APA. Tidak mungkin. Kartumu, kosong polos. Antara kau curang, atau dapat kartu kosong. Yang kalah kau. Kau yang mengatur. Buktinya mana? Periksa kartunya. Di tumpukan ini, pasti tidak ada key skop. Yihao yang tipu. Jelas ini ulamu Yihao. Kau yang main. Yang kalah kau. Kalah harus ikhlas. T'accuse en cas d'Iéchan. Ada orang seperti Banyak hal tak terduga. Masih banyak. 10 tahun lalu kau basmi keluarga Ye. Tapi kini, aku masih bisa berdiri di sini. kau anak keluarga Y. Itu mantan Raja Judi? Guruku ternyata anak mantan Raja Judi. Pantasan hebat. Sejak Yachin kalah gelar Raja Judi, langsung menghilang. Ternyata ada urusan dengan Jiang. Benar, gelar Raja Judi Jiang. Mungkin ada kecurangan. Kikinya kalah dari Yehao. Jangan asal bicara. Ayahmu dulu memang lemah. Kalah dariku. Lalu kau jadi jaminan. Accu quasiment le Pascan. Tapi kau balas dendam. Lao Zhang ini, makin tua makin tak tahu malu. Kau bilang ayahku kalah.
Kalau begitu, berani taruhan denganku? Aku tidak takut. Ambil 4 kartu tertutup. Jean Ganlia. Lawan yang ambil kartu. Salah tebak 1. Potong 1 jari. Calo Kita Berdua. Semua benar gimana? Lihat kartu terbaik. Kalau tidak keberatan, mari periksa kartu. Ini kartu khusus. Buat angku. Kartu khusus buatanku. Tidak masalah. Babak ini memperbolehkan kecurangan. Tapi tertangkap curang tetap dianggap kalah. Berdasarkan aturan yang kalian buat tadi, 1 jari terpotong per kesalahan. Tapi jika kedua pihak menebak jumlah kartu sama, perbandingan nilai kartu akan menentukan. Hukuman untuk yang kalah. APA? Kalau begitu 1 tangan saja. Ye Hao, silakan kocok dulu. Bagian tersulit babak ini bukan hanya menghafal urutan kartu, tapi juga menghafal 52 kartu secara berurutan. Serta menebak kartu yang diambil Tuan Jiang, tepatnya 5 kartu mana. Buka, kali ini kau harus lebih hati-hati. Aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Tuan Jiang. Silakan ambil kartu dulu. Perhatian. Hanya boleh menggunakan 2 jari. Dilarang menutupi pandangan. Melanggar dianggap diskualifikasi. Shernya, kenapa harus pakai Duyori? Ini aturan utama judi tebak terang. Untuk mencegah kecurangan, jika memakai seluruh tangan, telapak tangan bisa menutupi dan menyembunyikan gerakan mengambil kartu. Dia mau apa? Dia membuat jarinya beraliran darah cepat agar lebih sensitif. Hanya dengan cara ini, saat mengambil kartu, gerakannya bisa lebih cepat. Para wartawan, 2 Master sedang bertanding. cepat ambil foto. Cepat foto si brengsek ini. Dia ingin mengganggu Shifu. Sekarang aku paham, kenapa Tuan Jiang dijuluki Shenkuan Jue Feng Shou. Kenapa? Kecepatan tangannya luar biasa. 2 jarinya bisa mengambil kartu dari posisi manapun. Kecepatan ini pantas disebut mengejar angin. Giliran Tuan Jiang mengocok. Dia cuma kocok begitu saja. Pantaskah disebut Raja Judi? Dia pakai teknik 3 tumpukan, 4 kocok dan 5 sisipan. Teknik apa itu? Teknik ini, meski terdengar rumit, tapi cukup beberapa gerakan untuk membuat susunan kartu paling optimal untuk pertandingan. Gilles Romu. Apa yang ditertawakan si tua ini? Artinya, dia pasti tak kartu Ye Hao. Ini menyebalkan. Bagaimana nebak kartunya? Bukan cuma nebak kartu lawan, tapi juga kartu sendiri. Maksudnya, bahkan jika Shifu benar menebak, nilai Tuan Jiang bisa tetap kalah karena nasib buruk saat perbandingan kartu terakhir. Benar. Meski tebakan kartu benar, tetap harus bandingkan nilai. Mari kita mulai. Tunggu, Kekekwu, tolong suruh orang-orang di sekitar mundur 2 meter. Alasan Ye Hao minta ini adalah khawatir mereka akan mengganti kartu saat permainan. Cukup 1 kesalahan, Yar Ye Hao akan langsung terpotong. Mundur 2 meter. Ye Hao, silakan mulai duluan. Sebutkan kartu pertama. Tuan Jiang. King Weru. Mimeng Ali Sherfu, benar King Waru. Tuan Jiang, giliranmu. Sebutkan kartu pertama. Ye Hao. Jati. Kelibatan mata Tuan Jiang. L'enjeu de camp YK. 10 sekop. Giliran Tuan Jiang. 3 wajib. King Wajik Merah. 8 waru. 7 berlian. 2 Sekop. Menebak kartu tidak sulit, karena kita sendiri yang mengocok. Sudah hafal semua nilai kartu, ditambah trik sulap tingkat tinggi. Hanglehaten luar biasa. Gerakan mengambil kartu takkan luput dari pengawasannya, tapi situasi saat ini sangat merugikan Ye Hao. Kenapa? Susunan kartu mereka, Hak Jiang Mengguasai, keunggulan mutlak. Singkatnya, keberuntungannya sedikit lebih baik dari Ye Hao. Susunan kartu Shifu berbeda warna. J382, Pak Jiang punya King Waru. Sekop 10, King Hati, 7 berlian. Ye Hao dapat kartu acak, sementara Pak Jiang dapat pai. Jika kartu kelima mereka, tebakannya benar, maka Ye Hao akan kehilangan 1 tangan. Kartu kelima Shifu, apapun kartunya, takkan bisa mengalahkan Pair Kingnya. Dan sepertinya, mereka saling mengetahui kartu kelima lawan dengan pasti. Sekarang, satu-satunya harapan Ye Hao adalah membuat Pak Jiang salah tebak kartu terakhir.
Tapi Shifu hanya punya 5 kartu ini. Tak mungkin menyentuh kartu lain. Bagaimana cara mengganti kartu kelima tanpa alat? Yihao jelaranmu. Kenapa diam saja? Sadar akan kalah? Tak kusangka akhirnya. Kau sama seperti ayahmu. Apa katamu? Kopasti Kala Rondini. Aku tahu kartu Holemu. Adala Waru. Tebak atau tidak kartuku? Côte étape Kala. Tahu kesalahanmu? Anak muda, tripmu memang bagus. Tapi kau hanya fokus pada tebakan 5 kartu. Tapi lupa, jika kombinasi kartu lemah. Makanya, Côte Ergebak Begini. Andai jadi kau. APA yang Kalakukin? Kakek, jangan banyak bicara. Buka kartu. baik, aku yang pertama. Cartumu Queen Waru. Buka sekarang. Cuma usaha sia-sia. Buka. Hari ini kuambul sendiri. Tengganya. Buka. Yihao, buka kartumu. Kekurangan. PAK Jiang, kecurangan diperbolehkan. Tapi harus ada bukti kecurangannya. Pak Jiang salah tebak 1 kartu. Hak Jang. Kau bilang aku kalah karena ceroboh. Tahu kesalahanmu? Kau kalah karena sudah tua tak wawasan sempit. Seorang penipu sejati harus bisa mengubah segala hal jadi alat trik. Anak muda jangan terlalu arogan. Jean Ganlupa. Aku masih punya 1 kartu di sini. Sebutkan kartunya. Kartu terakhir, yang paling menentukan. Kalau tebakanmu benar, guru yang menang di ronde ini. Kalau salah sebut angka, menurut aturan poker, kamu yang kalah. Inem Siko. Yihao mustahil salah sebut, tapi si Jiang pasti curang. Tapi dia sama seperti guru. Tidak menyembunyikan apa-apa. Dalam proses ini, sama sekali tak ada kesempatan untuk menyentuh kartu. Sulit untuk curang. Guru pakai pisau kecil untuk menggeser kartu. Lau Jiang bisa meniru caranya. Lau Jiang ini hanya ingin manfaatkan keributan untuk menukar kartu. Ini si bajingan kecil itu, kartu yang ingin dikeluarkan. Lao Jiang, kau ketahuan curang. Kau sudah kalah. Liu de Biaoyang Curant. Ada masalah cari dia saja. Lagipula. Kartuku belum sempat ditukar. Kamu tidak tahu malu. Baik. Tunjukkan kartunya. Tidak menyangkakan. Liu de Biao hanya pengalih. Yang benar-benar menukar kartu adalah aku. YAO. Kamukala. Sudah kubilang jangan terlalu sombong. Pilih saja, tangan kiri atau kanan. Lau Jiang, otakmu rusak ya. Kenapa tidak kamu periksa kartu di tanganmu? Sebenarnya kartu apa? Bukanya sudah ditukar. Apa yang sebenarnya terjadi? Beidou keluar sekarang. Ada apa ini? Ini aku. Kok bisa perempuan? Kamu ini siapa sih? Aku ini nenek buyut. Kenapa ada 2 kian-kian? Bikin aku bingung. Kekekwu, ronde ini seharusnya sudah bisa diputuskan pemenangnya. Pertandingan berakhir, Ye Hao menang. Baiklah. Aku tidak terima. Berani beraninya kau. Si Chuajang. Akan ku lumpuhkan tanganmu ini. Masa kejayaan keluarga Jiang sudah habis. Keluarga Jiang,
kami sudah dapatkan bukti kejahatan keluarga Jiang. Segera seluruh anggota Jiang akan berkumpul di penjara. Jangan harap bisa balas dendam lagi. Mulai hari ini, aku takkan berjudi lagi. Kalian. Mau kabur? Lu Debiao, kau bekerja untuk Jiang, banyak melakukan kejahatan. Omong kosong. Benar atau enggak, jelasin ke polisi saja. Shifu, apa yang terjadi dengan Shifu dan Shenyang? Maksudmu apa? Kok ada dua Shenyang, lalu pria berhelm itu? Pria berhelm itu rencanaku, untuk ditanggani Chen agar bisa ganti identitasnya, menyusup ke Shen cari bukti. Saat Shifu di kasino, waktu itu ya, dua Shenyang. Itu gimana ceritanya? Rencana ini, sejak aku dan Kian pertama sudah mulai dirancang. Apa? Penepu kilas atas, tak cuma di meja judi, tapi juga di luar. Perlu strategi besar. Setelah masuk Shen, aku dan Kian meringkang semuanya. Makanya saat ganti orang, aku langsung tahu rencana mulai. Dari awal, kalian tega sembunyiin dari aku selama ini. Painter, cuma kami berdua yang tahu ini. Sebelum jadi satpam, tujuanku sudah lawan Jiang, dan Jiang selalu ingin lengkapi Shen. Makanya kami berdua bekerja sama. Pantas saja. Orang yang mirip aku, itu pengganti dan Kekeku. Gak heran, Shifu, sekarang kau raja judi baru. Ada rencana apa? Nggak ada rencana. Aku belajar trik judi untuk balas dendam Ye. Sekarang sudah selesai. Aku serahkan Hai Cheng padamu. Lalu kamu? Aku akan menjauhi judi. Kalau aku? Kamu tetap jadi kepala keluarga Shen. Lalu nikah sama aku. Oak. Ayo pulang. Pulang. Dadah. Shifu, kau belum ngajarin trik Shutian.